Selamat datang dalam program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Dan pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Sekarang, mari kita lanjutkan acara ini. Pertanyaan datang dari Ibu Emma di Ambon yang menanyakan, kapan Bu waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Halo Ibu Emma di Ambon, setiap saat bisa menjadi waktu yang terbaik untuk berdoa, Bu Emma. Menurut saya pribadi, sangat baik untuk berdoa pada pagi hari. Ketika baru bangun dari tidur, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai pada waktu kita beristirahat dan tidur malam. Lalu, saya meminta pada Tuhan untuk menyertai anggota keluarga saya hari itu. Saya meminta agar Tuhan menyertai, menjaga dengan aman, dan membimbing saya sepanjang hari. Doa pada pagi hari membuat kegiatan sepanjang hari berjalan dengan lebih baik. Tetapi ada baiknya juga berdoa sepanjang hari. Di Alkitab Tuhan berfirman, tetaplah berdoa. Nabi Daniel menetapkan untuk berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Saya yakin di antara waktu-waktu yang telah ditetapkan, dia juga memanjatkan doa kepada Tuhan. Baik, kita akan teruskan pertanyaan dengan seseorang di Jakarta, yaitu Ibu Meti, yang menanyakan, mengapa saya harus berdoa lebih dari 1 kali di dalam 1 hari? Ya, halo Ibu Maiti di Jakarta Selatan. Dan terima kasih Ibu Rebecca telah membacakan pertanyaan itu. Tuhan memberikan perintah, tetaplah berdoa. Berdoa sepanjang hari menolong kita tetap mengalami kedekatan dan pimpinan Allah. Saya suka dengan doa spontan, yaitu doa singkat yang dipanjatkan kepada Tuhan dalam berbagai kesempatan. Misalnya ketika Anda sedang naik mobil, naik bis, atau kereta untuk pergi ke suatu tempat. Anda bisa berhenti sejenak dan meminta Tuhan untuk melindungi Anda. Atau ketika Anda melihat seorang anak gadis berlari-lari dalam perjalanan ke sekolah, Anda bisa meminta Tuhan untuk melindungi dan menolongnya agar bisa menjalani hari itu dengan baik. Jika Anda melihat seorang pria tua bungkuk sedang berjalan, Anda bisa meminta Tuhan untuk menyertai pria itu dan menolongnya secara khusus hari itu. Jika Anda sedang mengikuti prosesi pemakaman atau melewati kuburan tempat pemakaman sedang berlangsung, Anda bisa meminta agar Tuhan menyertai keluarga yang bersangkutan dan menghibur mereka. Jika Anda melewati rumah sakit, Anda bisa meminta Tuhan untuk menyertai semua pasien dan juga para dokter dan perawat yang menolong mereka. Melihat terjadinya kecelakaan,
seharusnya membuat Anda dengan cepat berdoa bagi orang-orang yang terkena musibah. Jika Anda sedang berjalan di sekitar rumah Anda bisa berdoa untuk orang-orang yang tinggal di setiap rumah yang Anda lewati. Beberapa orang berkumpul dan melakukan apa yang disebut berjalan sambil berdoa, yaitu berjalan dengan mengelilingi sebuah blok atau area ketika berjalan bersama-sama dan berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam rumah. Jika Anda melihat di televisi atau membaca di koran tentang perang atau perselisihan di suatu tempat, Anda bisa berdiam diri sejenak dan berdoa agar kedamaian dapat terjadi di tempat itu. Pokoknya yang saya maksud adalah Anda banyak kesempatan sepanjang hari untuk kita berdoa kepada Allah. Ya, Ibu Juli, Bapak Rusdi dari Banjarmasin menanyakan, apakah kalau saya berdoa itu harus pendek saja atau boleh panjang-panjang? Halo Pak Rusdi, ini dari Banjarmasin ya. Menurut saya, untuk waktu dan tempat untuk kita berdoa singkat atau panjang, ada waktu dan tempat untuk kita berdoa singkat atau panjang. Yesus sering menghabiskan waktu sepanjang malam untuk berdoa. Baik doa singkat maupun doa panjang bisa sangat efektif. Tetapi Yesus juga memperingatkan agar jangan berdoa berlama-lama tanpa ada maknanya. Dia berkata, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan." Banyak contoh doa yang sangat singkat dicatat di dalam kitab suci. Ketika pada suatu hari Yesus pergi ke sebuah desa, dia bertemu 10 orang penderita kusta. Hukum Yahudi tidak mengizinkan mereka mendekati orang-orang itu, sehingga harus berdiri mengambil jarak. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus mendengar doa mereka dan menyembuhkan mereka semua. Ada lagi 2 orang buta memanggil Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yesus menjawab doa mereka dan memulihkan penglihatan mereka. Salah satu contoh doa singkat yang menjadi favorit saya adalah cerita tentang 2 orang yang pergi ke bait suci untuk berdoa. Salah satu dari mereka adalah seorang Farisi yang sangat religius pada masa itu. Dia menyombongkan dirinya sendiri saat dia berdoa. Pria lainnya adalah seorang pemungut cukai. Seorang pria yang dianggap sebagai orang berdosa dan dibenci oleh orang banyak karena dia bekerja untuk pemerintah Roma. Yesus berkata, tetapi pungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sungguh baik kalau kita berdoa, kita berkata, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ibu Syuli, Pak Yahya di Papua bertanya, mengapa kalau orang itu selesai berdoa mereka mengatakan amin? Di akhir doanya orang mengatakan amin. Ya,
Halo Pak Yahya dari Papua. Kata amin berarti jadilah itu atau jadilah demikian. Ini mempunyai arti tolong jadilah seperti yang telah saya doakan. Ini adalah cara yang terbaik untuk mengakhiri suatu doa, tetapi tidak wajib. Ya, sekarang pertanyaan dari Mia di Pekanbaru. Di dalam doa yang Anda panjatkan di awal program ini, Anda berkata, dalam nama Yesus. Anda berkata, seperti itu, maksudnya bagaimana? Apa artinya berdoa di dalam nama Yesus? Ya, untuk saudari Mia di Pekanbaru, mengakhiri doa dalam nama Yesus adalah suatu ekspresi percaya dan keyakinan kita bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, Ia mati di kayu salib sebagai pengorbanan untuk dosa-dosa kita. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dalam namanya. Dia berkata, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mengatakan dalam nama Yesus bukanlah sebuah kekuatan gaib yang akan memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Ini adalah suatu ekspresi yang menunjukkan bahwa kita berdoa dengan otoritas Yesus dan dukungan Yesus. Tentu saja tidak perlu mengakhiri doa kita dengan kalimat ini, tetapi saya telah melakukannya sejak saya masih kecil. Dan saya pikir itu adalah cara yang sangat baik untuk mengakhiri doa. Baik. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endang di Semarang. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa Tuhan hanya mendengarkan doa pengikut Yesus. Apakah benar seperti itu, Bu? Halo Ibu Endang di Semarang. Tuhan mendengarkan doa setiap orang. Nyatanya, Tuhan mempunyai nama spesial untuk dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa Dia mendengarkan doa setiap orang. Firman Tuhan berkata, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Salah satu nama Tuhan adalah Engkau yang mendengarkan doa. Sungguh luar biasa untuk mengetahui bahwa Allah mendengarkan kita ketika kita berdoa. Allah berbicara tentang dirinya sendiri dengan berkata, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan. Allah tidak hanya mendengarkan doa setiap orang. Dia bahkan mendengarkan tangisan burung gagak muda, burung yang kotor ketika ia lapar. Dia memberinya makanan. Jika saya pernah meragukan tentang apakah Tuhan mendengarkan saya atau tidak ketika saya berdoa, saya ingat bahwa Dia bahkan mendengarkan tangisan burung gagak muda. Seorang pengikut Yesus memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan karena ia telah mempercayai Dia sebagai juru selamatnya dan mengikuti Dia sebagai Tuhannya. Kita bisa berdoa dalam namanya karena kita telah mempercayainya. Ibu Airin di Banyuwangi bertanya, saya ingin menjadi pengikut Yesus. Apakah Anda dapat menolong saya? Halo Ibu Airin di Banyuwangi. Dengan senang hati saya akan menolong Anda.
Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda menjadi pengikut Yesus dengan berpaling dari dosa Anda dan berbalik kepada Yesus. Bertobat berarti berpaling dari dosa dan berbalik kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Bertobat berarti kita meninggalkan dosa, kita merasa sedih dan menyesal atas dosa-dosa kita, dan bahwa kita beriman kepada Yesus. Pertobatan adalah perubahan dalam kehendak kita, karena kita mau berbalik dari dosa kepada Allah. Secara negatif kita berpaling dari dosa. Secara positif kita berbalik kepada Yesus dalam iman dan percaya kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Bapak Hermanto di Kudus, Jawa Tengah. Bagaimana cara saya berpaling dari dosa dan berbalik kepada Allah? Ya, kali ini pertanyaan dari Pak Hermanto di Jawa Tengah. Izinkan saya merangkum beberapa kebenaran dari firman Tuhan yang akan menolong Anda mengetahui bagaimana berbalik kepada Yesus. Nomor 1, Tuhan mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang kekal. Nomor 2, tapi dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Yang ketiga, tapi Allah masih mencintai kita. Tuhan yang adil dan suci telah membuka jalan agar dosa kita dapat diampuni. Jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Yesus mati di salib untuk dosa-dosa kita. Dia mati menggantikan kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita keselamatan kekal. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Kita tidak bekerja atau berusaha untuk memperolehnya. Kita menerimanya sebagai hadiah. Yang keempat, untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan kehidupan kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Kita melakukannya dengan berdoa, berbicara kepadanya. Nah, saya akan memanjatkan doa kepada Allah. Dengarkan baik-baik doa saya. Ketika saya selesai berdoa, saya akan menuntun Anda berdoa. Saya akan berhenti setiap satu kalimat dan mengajak berdoa setelah saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya kepada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi saya dan telah datang ke dalam hidup saya. Amin. Sekarang,
ikutilah saya dalam berdoa seperti doa tadi. Kita akan berdoa setiap kali satu kalimat. Jadikan ini doa Anda kepada Tuhan. Berdoalah dengan bersuara, dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya kepada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena mengasihi saya dan telah datang ke dalam hidup saya. Amin. Terima kasih untuk berdoa-doa tadi, dan selamat datang ke dalam keluarga Allah. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Airin di Banyuwangi. Pertanyaannya sebagai berikut. Sebagai pengikut Yesus, bagaimanakah seharusnya saya hidup? Untuk Ibu Airin, Anda telah mengajukan sebuah pertanyaan yang bagus. Terima kasih Ibu Airin. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan menyerahkan hidup kita untuk mengikut Dia, kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan menerima hidup kekal. Roh Kudus-Nya datang dan hidup dalam kita dan menolong kita setiap hari. Allah ingin kita bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Salah satu cara untuk bertumbuh adalah dengan berdoa. Seluruh program ini adalah tentang doa. Kita harus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Kita harus berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat-Nya. Kita harus meminta pengampunannya bila kita melakukan sesuatu yang salah. Kita harus berdoa untuk keluarga dan teman-teman kita setiap hari. Cara lain untuk bertumbuh sebagai pengikut Yesus adalah dengan membaca Alkitab, firman Tuhan setiap hari. Ketika kita berdoa dan kita berbicara kepada Allah, ketika kita membaca firman-Nya, Dia berbicara kepada kita. Firman Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh dan iman kita akan dikuatkan. Ini akan membantu kita mengetahui cara untuk hidup. Cara yang baik untuk memulai setiap hari adalah dengan membaca sebagian dari firman Tuhan dan kemudian meluangkan waktu untuk berdoa. Baik, terima kasih Bu. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Santoso di Jember. Bagaimana jika saya mengalami penganiayaan ketika saya menjadi pengikut Yesus? Terima kasih Pak Santosa untuk pertanyaan Bapak. Kemungkinan besar Anda akan mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Karena memang tidak mudah untuk menjadi pengikutnya. Yesus berkata, "Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Kita perlu terkejut ketika orang lain menganiaya kita. Maksudnya kita tidak perlu terkejut ketika orang lain menganiaya kita dan mempersulit hidup kita karena kita mengikut Yesus. Dia juga berkata,
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kasih dan pengampunan harus menjadi ciri hidup kita sebagai pengikut Yesus. Bahkan dalam menghadapi penganiayaan, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika Yesus sedang sekarat di kayu salib, dia berdoa untuk algojonya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tidak sendirian dalam menghadapi penganiayaan. Allah mengetahui setiap cobaan yang kita hadapi, dan Ia bersama kita. Dia akan menolong kita. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengatakan, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah saat Anda mengikuti Yesus setiap hari. Baik, saudara-saudara pendengar, kami telah sampai pada akhir dari program acara ini, dan terima kasih banyak Anda telah mendengarkan acara ini. Kami mendorong agar Anda lebih sering untuk mendengarkannya. Pertanyaan-pertanyaan di dalam program ini adalah tentang kehidupan atau question about life. Program ini dibuat oleh Christ to the World atau CTTW bekerja sama dengan Tirta Media. Ya, sampai di sini dahulu acara kita. Sampai jumpa.